Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan IPS, yakni tentang sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini yakni pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Tanaman tersebut bisa digunakan sebagai obat sehingga disebut sebagai tanaman obat keluarga atau toga. Toga adalah tanaman yang berfungsi sebagai obat yang biasanya ditanam di pekarangan atau halaman rumah. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai obat tradisional. Selain harganya yang murah, tanaman obat ini juga tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan kita. Berikut beberapa jenis tanaman di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Temulawak. Temulawak merupakan salah satu rempah-rempah yang tumbuh di Indonesia. Temulawak berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya sebagai obat masuk angin, memperlancar pencernaan, menjaga kesehatan hati, mengatasi penyakit ginjal, dan beberapa penyakit lainnya. Kunyit. Kunyit dikenal sebagai bumbu masakan dan juga pewarna makanan alami. Tanaman obat ini bisa menjadi penawar racun serta obat dari penyakit leukemia, MAH, dan juga menambah produksi ASI. Jahe. Siapa yang tak kenal tanaman ini? Jahe biasa digunakan untuk penyedap makanan atau minuman, untuk menghangatkan badan. Selain itu, jahe juga menyembuhkan sakit asma, sakit tenggorokan, dan juga masuk angin. Kencur. Kencur juga termasuk rempah-rempah yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman obat ini bisa menyembuhkan sakit kepala, batuk, dan bisa menambah nafsu makan. Kumis kucing. Mungkin tanaman yang satu ini sudah tak asing lagi bagi kita. Tanaman obat ini banyak kita temukan di sekeliling kita. Kumis kucing berkhasiat untuk mengobati sakit kencing batu, rematik, batuk, diabetes, dan masuk angin. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan energi alternatif sangat menguntungkan bagi manusia. Keuntungan dalam menggunakan energi alternatif diantaranya: 1. Energi alternatif dapat digunakan berulang-ulang. 2. Energi alternatif jumlahnya sangat berlimpah di alam. 3. Pengolahannya tidak merusak alam. 4. Tidak berbahaya, aman, serta tidak menimbulkan bau penyakit akibat pengolahan. 5. Energi alternatif ramah lingkungan. Salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah tanaman jarak. Tanaman ini dapat menghasilkan minyak jarak sebagai bahan untuk kendaraan. Minyak jarak dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. 1. Pembakaran lebih sempurna. 2. Gas buang menjadi lebih bersih.
3. Tarian lebih ringan. 4. Suara mesin lebih halus. 5. Hemat bahan bakar sampai 20%. 6. Memperpanjang usia mesin. Serta 7. Ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa tebu, jagung, sagu, kelapa, padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk semua. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.